Guys, ini tragis banget. Di Tangerang ada seorang remaja nekat ngehabisin temen kontrakannya sesama pedagang cilok cuma karena uang Rp500.000. Sini gue ceritain kasusnya. Kasus ini bermula pada Selasa 2 Juni 2026. Waktu itu ada rekan sesama pedagang cilok yang datang ke kontrakan korban yang berada di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Tujuannya cuma mau ngasih tahu kalau gerobak dagangan korban masih ada di luar. Tapi saat pintu diketuk, nggak ada jawaban sama sekali. Awalnya mungkin dianggap biasa, tapi setelah ditunggu cukup lama, korban tetap nggak keluar-keluar. Karena curiga, warga akhirnya menghubungi pemilik kontrakan. Mereka lalu membuka pintu menggunakan kunci cadangan. Dan begitu pintu terbuka, korban yang diketahui berinisial P alias R langsung ditemukan tergeletak di lantai dalam kondisi sudah meninggal dunia. Yang bikin suasana makin mencekam, di sekitar tubuh korban terlihat bercak darah. Warga yang panik langsung melapor ke polisi. Saat itu belum ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah korban meninggal karena sakit atau justru karena menjadi korban kejahatan? Jawabannya baru mulai terungkap setelah polisi datang ke lokasi. Setelah memeriksa saksi dan rekaman CCTV, polisi akhirnya mengantongi identitas orang yang dicurigai terlibat dalam kematian korban. Inisialnya MS, seorang remaja berusia 17 tahun, dan yang bikin penyidik makin curiga, MS diketahui tinggal bersama korban di kontrakan tersebut. Tapi setelah mayat ditemukan, MS malah menghilang. Polisi pun bergerak cepat, pengejaran dilakukan ke berbagai daerah. Beberapa hari kemudian, tepat pada Jumat 5 Juni 2026, polisi akhirnya berhasil mengendus keberadaan MS. Dia ditangkap saat berada di dalam bus jurusan Salatiga yang sedang berada di Terminal Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tapi ternyata MS tidak sendirian. Di lokasi yang sama, polisi juga mengamankan seorang pria berinisial BT. Dan sosok BT ini bukan orang sembarangan. Dia adalah bapak kandung MS sendiri. Dari sinilah fakta-fakta mengerikan mulai terbongkar satu persatu. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan bahwa pembunuhan ini diduga sudah direncanakan. Peristiwanya terjadi pada Senin malam 1 Juni 2026. Saat itu korban sedang tertidur di dalam kontrakan. Menurut polisi, MS lebih dulu membekap wajah korban menggunakan handuk. Di saat yang sama, ayahnya yang berinisial BT menyayat leher korban menggunakan pisau cutter. Korban yang sedang tertidur nyaris tidak punya kesempatan untuk melawan. Setelah itu, kekerasan masih terus berlanjut. Polisi menyebut BT juga menghantam kepala korban menggunakan tabung gas LPG 3 kg sebanyak 4 kali. Setelah memastikan korban meninggal dunia, keduanya menyeret tubuh korban ke bagian belakang kontrakan. Jejak darah yang tertinggal di dalam kontrakan itulah yang kemudian membantu polisi mengungkap apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Dari situ muncul pertanyaan, kenapa seorang remaja dan ayah kandungnya sampai nekat ngelakuin hal kayak gini? Setelah diperiksa polisi, MS mengaku punya masalah dengan korban. Menurut pengakuannya, dia sering mendapatkan intimidasi dari korban. Bukan cuma itu, korban juga disebut beberapa kali meminta uang kepadanya. Bahkan sebelum kejadian, korban disebut sempat meminta uang sebesar Rp500.000. Rasa kesal itulah yang terus memupuk, akhirnya berubah menjadi dendam. MS kemudian menceritakan semuanya kepada sang ayah. Alih-alih meredakan masalah, keduanya justru sepakat untuk menghabisi nyawa korban. Hasil otopsi kemudian memperkuat dugaan pembunuhan. Tim forensik menemukan korban mengalami 8 luka akibat senjata tajam serta sejumlah luka memar di tubuhnya. Polisi memperkirakan korban sudah meninggal sekitar 20 jam sebelum ditemukan warga. Kini MS dan BT harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keduanya dijerat dengan pasal 459 dan atau pasal 458 KUHP. Ancaman hukumannya pasti sangat berat, mulai dari penjara hingga 20 tahun, bahkan hukuman mati. Sebelum menutup cerita ini, kita turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk korban dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka diberikan kekuatan menghadapi cobaan yang enggak mudah ini.